Ini adalah versi murahnya dari Realme 14 5G. Namanya Realme P3 5G. HP 3 jutaan yang speknya bagus tapi kayak nggak terlalu booming gitu. Mungkin karena dijual online doang ya, jadi iklannya itu terbatas banget. Padahal kalau dilihat, HP ini punya potensi buat bersaing di kelas 3 jutaan. Langsung aja kita bahas ya, sikat! Seperti kakaknya, Realme P3 5G ini juga sama-sama pakai chipset Snapdragon 6 Gen 4. Tapi kapasitas RAM-nya malah lebih gede guys, di 12 GB. Skor Antutunya aja bisa dapat di 774 ribuan. Geekbench 6 di 1099 untuk single core dan 3108 buat multi core-nya. Untuk game AOK, saya biasanya main di settingan Max Ultra, main 20 menitan, dapat di average 74 fps, FPS maksimalnya di 120 fps, dan suhu maksimalnya sampai 38 derajat Celcius aja. Terus untuk PUBG Mobile di settingan Smooth Extreme Plus, main 24 menit, dapat di average 86 fps, FPS maksimalnya di 91 fps, dan suhu maksimalnya sampai 39,5 derajat Celcius. Dan untuk game sekelas Zenless Zone Zero, kita coba di settingan low 60 fps, main 22 menit, dapat di average 53 fps, FPS maksimalnya di 60 fps, dan suhu maksimalnya sampai 40,1 derajat Celcius. Saya juga manfaatin RAM-nya yang gede ini buat buka aplikasi secara bersamaan, dan hasilnya tuh aman banget ya. Nggak ada aplikasi yang reload dan nggak yang nge-lag sama sekali. Jos lah pokoknya. Soal desain, memang Realme P3 5G nggak sefuturistik Realme 14 5G. Dia juga nggak ada RGB Hello Light, jadi cocok lah buat kalian yang lebih suka desain minimalis dan nggak terlalu heboh. Di sebelah kanan ada volume button dan power button, di atas ada mic dan juga speaker, di kiri polosan aja, dan di bawah ada SIM tray dual SIM hybrid, mic lagi, port Type-C, dan grill speaker. Ketebalannya cuma di 7,97 mm dengan bobot di 194 gram, jadi walaupun baterainya gede, tapi masih nyaman lah dipakai satu tangan. Berpindah ke bagian depan, Realme P3 ini punya layar 6,67 inci AMOLED, resolusinya Full HD Plus 120 Hz dengan kecerahan up to 2000 nits. Kualitas layarnya menurut saya udah oke ya, warnanya nendang, detailnya juga tinggi. Buat scrolling-scrolling, nonton-nonton sampai nge-game sih udah enak banget lah. Apalagi karena speakernya ini udah stereo, bikin experience pakai HP ini jadi lebih imersif. HP ini tuh udah berjalan di Android 15 dengan Realme UI 6 ya. Dia juga sudah dibekali dengan NFC, terus juga ada share with iPhone yang kepake banget pastinya, dan sudah diproteksi dengan IP66, IP68, dan IP69. Buat kebutuhan foto dan video, Realme P3 5G dibekali dengan 50 megapiksel OIS AI kamera dan 2 megapiksel depth sensor, sementara buat kamera selfie-nya di 16 megapiksel. Dipakai buat foto-foto di daylight, hasilnya ini punya tingkat detail yang tinggi, warnanya juga sedikit lebih pop up dari kondisi aslinya, tapi nggak yang sampai oversaturated banget kok. Kalau di kondisi low light, menurut saya masih tergolong bagus, detailnya masih ngangkat dan nggak ngeblur juga. Night mode-nya bikin hasil fotonya sedikit lebih terang, dipakai fotoin orang, skin tone-nya terlihat natural, nggak kelihatan pucat, dan detailnya juga tetap terjaga. Oke, ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakangnya Realme P3 5G. Ini di resolusi 1080p 30 fps ya. Dan untuk ultra stabilnya itu ada, tapi cuma bisa diaktifin di 1080p 60 fps guys. Nanti kita coba. Ini saya jalan santai aja. Dan di 1080p 30 fps ini bisa di zoom ya. Ini 2 kali, ini 5 kali, sampai 10 kali. Nah kalau ini di 1080p 60 fps ya, masih belum pakai ultra stabilnya guys. Ini saya coba jalan santai aja.
Ini 1080p 60 fps dengan ultra stabilnya. Apakah kalian melihat ada perbedaan di sini antara yang pakai ultra stabil dan juga enggak ya? Cuma yang saya notice di sini, untuk yang pakai ultra stabil itu dia nggak bisa zoom ya guys ya. Dia nggak bisa ke 1 kali, 2 kali, 5 kali, sampai 10 kali. Nah, kalau ini untuk di 4K 30 fps ya. Ini saya jalan aja biasa. Buat warnanya sih, kalau saya lihat di sini cukup bagus ya. Cuma kalau untuk kestabilannya, kalian nilai sendiri deh. Dia juga bisa zoom ke 2 kali, 5 kali, terus sampai 10 kali. Tuh, mentok di 10 kali ya. Balik lagi. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk 4K 30 fps-nya. Nah, kalau ini untuk kamera depannya ya, Realme P3 5G, sayangnya cuma bisa di 1080p 30 fps. Untungnya masih ada fitur ultra stabil ya. Kita cobain setelah ini. Nah, untuk hasilnya tuh kayak gini. Saya coba jalan santai aja. Ini jam 2 ya, nggak terlalu terik emang, agak mendung sih tadi, ini baru cerah lagi, tapi nggak yang cerah-cerah banget sih. Nah, itu masih ada kelihatan biru-biru sedikit ya di sini. Oke, dan ini untuk ultra stabilnya ya, 1080p 30 fps. Ini saya coba turun tangga. Nah, coba kalian bisa bedain nggak antara yang nggak pakai ultra stabil sama yang pakai ultra stabil ini? Berasa nggak sih perbedaannya? Oke, mungkin itu aja untuk tes video dari Realme P3 5G ini. Kita lanjut ke studio. Yuk. Di sektor baterai, dia masih sama ya dengan kakaknya Realme 14 5G di 6000 mAh. Saya pakai buat main HOK sejaman, baterainya berkurang 15%, lalu scrolling TikTok, Instagram, dan browsing berkurang 6%, dan streaming YouTube sejaman berkurang 5%. Buat ngecasnya pun sama-sama di 45 watt fast charge yang bisa ngisi dari 12 sampai 100%, butuh waktu sekitar 1 jam 37 menit. Gak ketinggalan, dia juga dilengkapi dengan bypass charging yang bisa diakses via GT Boost, jadi kalian tetap bisa ngegame sambil dicas tanpa takut overheat dan mengurangi potensi baterainya mengembung. Menurut saya sih Realme P3 5G ini jadi salah satu hidden gem lah di harga 3 jutaan. Meskipun eksistensinya terbilang underrated, tapi apa yang ditawarkan HP ini tuh sebenarnya cukup mengesankan loh. Performanya kenceng, RAM-nya lega, baterainya awet, layar AMOLED 120Hz dan stereo speaker bikin experience pakai HP ini tuh jadi maksimal. Fitur-fiturnya pun udah cukup lengkap ya, mulai dari NFC, IP rating, dan juga bypass charging. Minusnya sih paling di bagian desainnya yang terkesan biasa aja ya, nggak ada lensa ultra wide dan belum banyak dikenal karena cuma dijual online guys. Tapi buat kamu yang cari value tinggi di harga segini, Realme P3 5G ini layak banget untuk dilirik. Buat yang mau tahu harga terupdate-nya, bisa langsung cek di keranjang kuning yang ada di sini atau link pembelian yang ada di deskripsi ya. Dan sekian aja dulu untuk video kita kali ini guys. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like-nya, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.